asal mula Danau Silosung dan Danau Sipinggan. Di sebuah desa di Tapanuli Utara, hiduplah dua bersaudara bernama Datu Dalu dan Sang Maima. Mereka dikenal sebagai anak-anak yang cerdas dan tangguh. Sejak kecil, ayah mereka yang seorang tabib dan pendekar mengajarkan ilmu silat dan cara meramu obat dari tumbuhan hutan. Suatu hari, kedua orang tua mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat, namun hingga sore hari tak juga kembali. Dan dengan cemas, Datu Dalu dan Sang Maima menyusul mereka ke hutan, dan alangkah sedihnya ketika mereka menemukan kedua orang tuanya telah tewas diterkam harimau. Sejak saat itu, mereka hidup berdua dan mewarisi satu-satunya peninggalan berharga dari orang tua mereka. Sebuah tombak pusaka yang diberikan kepada Datu Dalu sebagai anak sulung. Beberapa waktu kemudian, Sang Maima ingin berburu babi hutan dan meminjam tombak pusaka milik abangnya. Ia berhasil melemparkan tombak ke arah seekor babi. Namun binatang itu lari, membawa serta mata tombak yang tertancap di tubuhnya. Dalam pencarian, Sang Maima menemukan sebuah gua besar dan megah di tengah hutan. Di dalamnya terdapat istana dan seorang putri yang sedang terluka. Betapa terkejutnya Sang Maima saat mengetahui bahwa putri tersebut adalah jelmaan babi hutan yang ia serang. Dengan ilmu pengobatan warisan ayahnya, Sang Maima berhasil menyembuhkan luka sang putri, lalu membawa pulang mata tombak itu untuk dikembalikan kepada abangnya. Datu Dalu sangat senang menerima kembali tombaknya dan mengadakan pesta besar-besaran sebagai bentuk syukur. Namun, ia justru tidak mengundang Sang Maima ke dalam pestanya. Sang adik yang merasa tersinggung mengadakan pesta tandingan yang lebih meriah. Ia menghadirkan pertunjukan seorang wanita cantik yang dihiasi menyerupai burung langka bernama Erna. Pertunjukan unik itu menarik perhatian warga, sehingga pesta Datu Dalu menjadi sepi. Menyadari hal itu, Datu Dalu meminjam pertunjukan burung Erna dari Sang Maima, dan Sang Maima pun setuju, dengan syarat wanita burung itu harus dijaga baik-baik. Namun, diam-diam Sang Maima menyuruh si wanita burung Erna pergi esok paginya agar abangnya panik. Ketika wanita itu benar-benar menghilang, Datu Dalu sangat ketakutan dan meminta maaf. Tapi Sang Maima berpura-pura marah dan menuntut pertanggungjawaban. Keduanya lalu terlibat dalam pertengkaran hebat yang berujung pada duel silat sengit. Jurus-jurus warisan ayah mereka pun dikeluarkan satu persatu, namun tak ada yang unggul. Pertarungan semakin memanas, hingga Datu Dalu melempar sebuah lesung ke arah adiknya, namun meleset dan jatuh di kampung Sang Maima. Ajaibnya, tempat jatuhnya lesung itu berubah menjadi sebuah danau. Sang Maima pun membalas dengan melempar piring ke arah Datu Dalu. Piring itu melayang dan jatuh di kampung Datu Dalu, dan tempat jatuhnya berubah menjadi danau juga. Sejak saat itu, masyarakat menamai danau di kampung Sang Maima sebagai Danau Silosung, dan danau di kampung Datu Dalu sebagai Danau Sipinggan. Hingga kini, kisah ini dikenang sebagai pelajaran tentang pentingnya menjaga tali persaudaraan dan tidak membiarkan ego serta dendam memecah belah keluarga.